kita tadi sudah bekerja sama dengan 9 perusahaan, di mana mereka akan berkolaborasi dengan Kukmi untuk mempersiapkan UKM yang lebih mumpuni. Karena UKM ini bukan sekedar naik kelas, karena kita tidak tahu dari kelas mana naik ke kelas mana. Kita tidak ada tolak ukurnya. UKM naik kelas itu sampai kelas berapa? Yang jelas kita perlukan UKM yang mumpuni, yang mampu berdaya saing tinggi dan kompetitif di era digital seperti ini. Dan untuk ke tahun 2024 kita akan persiapkan platform Kukmi Digital yang mudah-mudahan bisa banyak bermanfaat untuk UKM di seluruh Indonesia, dan kita berkolaborasi dengan beberapa startup unggulan untuk bisa menciptakan Kukmi Digital ke depan. Seperti apa Pak produk digital yang Kita siap dalam bentuk super apps atau super aplikasi, di mana keseluruhan kebutuhan teman-teman UKM ada di situ, baik dari segi pendidikan, dari segi pinjaman, dari sisi keuangan atau pembukuan secara digital, dari sisi apapun kita akan siapkan di dalam platform Kukmi Digital tersebut. Pak, tadi Kukmi menggelar MOU dengan berbagai perusahaan, bisa dijelaskan maksud dan tujuannya, kemudian juga meluncing dokter keuangan, nah itu bisa dijelaskan? Ya, jadi kalau dengan dokter keuangan kita launching hari ini, ya prinsipnya adalah dokter keuangan adalah asesmen untuk melihat kesehatan sebuah UKM. Apabila UKM itu sehat, tetapi kadang-kadang UKM itu tidak bankable, tidak memiliki rekening pembukuan dan lain-lain. Oleh sebab itu kita melakukan asesmen, kita akan memberikan edukasi ke mereka, dan kita akan siapkan investor untuk penyertaan modal. Ya, bagaimana untuk mendapatkan pinjaman, tapi bukan cuma pinjaman, tapi itulah penyertaan modal, dan untuk membuat mereka menjadi UKM yang lebih mumpuni. Yaitu tadi kita menyiapkan dana dokter keuangan sampai dengan 1 miliar untuk meningkatkan UKM menjadi lebih mumpuni. Banyak hal, kalau dari tahun ini dan sampai tahun depan banyak hal yang menjadi perbincangan di permasalahan di dalam UKM. Terutama kalau kita bicara tempo hari adalah kalau UKM ini berhadapan dengan social commerce, kemudian dibilangnya pasar menjadi tutup. Tapi apakah benar itu permasalahannya? Belum tentu juga. Tapi kalau pemerintah melakukan penutupan, mungkin ada benarnya, mungkin ada tidak benarnya juga. Penutupan itu karena mungkin hal seperti TikTok Shop dan lain-lain itu mungkin servernya tidak di Indonesia, banyak hal-hal yang tidak comply, sehingga data-data pelanggan di Indonesia bisa diperjualbelikan di luar negeri, itu benarnya. Tetapi tidak benarnya adalah kita di sini stakeholders, baik pemerintah maupun pembuat kebijakan, tidak mempersiapkan UKM untuk benar-benar menghadapi teknologi yang seperti itu, ya. Karena ternyata yang dijual adalah produk-produk impor, bukan produk yang UKM, ya, yang sehingga itu akan mematikan UKM juga. Kita akan membuat berkolaborasi dan bersinergi bahwa semua stakeholder bertindak dengan benar tanpa gagap mengambil keputusan. Kita tidak spesifik dan kita tidak tergantung blueprint itu kepada capres tertentu, tidak. Tapi kita memang mempersiapkan sebuah roadmap, sebuah blueprint yang akan kita tawarkan kepada siapapun nanti capres yang menjadi pemimpin Indonesia. Sangat banyak, terutama kalau kita melihat pada masa COVID, ya, kita berharap sekarang ini sudah pulih, tapi ternyata juga belum pulih sepenuhnya. Jadi banyak UKM masih mundur dan jalan di tempat, tapi ada juga yang maju. Kita harus melihat mana yang maju, mana yang jalan di tempat, mana yang mundur, dan kita harus mempelajari situasinya sebaik mungkin apa sebabnya, dan kita menyusun roadmap dan perencanaan yang bagus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.